Bagi sebagian besar politisi, Pilgub Jakarta bukan hanya sekedar kontestasi untuk memimpin sebuah kota besar. Lebih dari itu, Pilgub Jakarta adalah ajang unjuk diri, sebuah panggung politik yang strategis untuk menuju pertempuran yang lebih besar di masa depan, terutama Pilpres 2029. Dalam konteks ini, Jakarta menjadi magnet bagi politisi yang ingin mencari sorotan nasional. Dengan demikian, banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket pertarungan dalam Pilgub Jakarta 2024. Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, adalah salah satu politisi yang memandang Pilgub Jakarta sebagai batu loncatan untuk agenda politik yang lebih besar. Sejak awal, Anies sudah pasang kuda-kuda. Dia menyiapkan diri untuk maju kembali di Pilgub 2024 dengan harapan bisa mengulang kesuksesan sebelumnya. Beberapa partai politik pun tampaknya siap mengusung Anies. Bahkan beberapa di antaranya sudah memberikan sinyal dukungan secara terbuka. Namun, dukungan itu tak bertahan lama. Satu persatu partai yang awalnya terlihat mendukung Anies mulai menarik diri. Yang paling mengejutkan adalah ketika PKS yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Anies tiba-tiba mengalihkan dukungannya. Keputusan PKS ini tentu menjadi pukulan berat bagi Anies, mengingat partai ini selama ini selalu berada di garis depan untuk mendukungnya. Dalam kondisi tersebut, Anies mencoba peruntungan lain. Ia mendekati PDIP, partai terbesar di Indonesia yang dikenal memiliki mesin politik yang kuat. Sayangnya, PDIP tak mudah digoyahkan. Berbeda dengan partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Anies tanpa meminta komitmen lebih, PDIP lebih selektif. Mereka tak mudah terpikat oleh janji-janji manis Anies. Apalagi sejarah menunjukkan bahwa Anies kerap kali hanya memanfaatkan dukungan partai tanpa benar-benar menjadi bagian dari partai tersebut. Anies mungkin berharap bisa mengulangi strategi lamanya, yakni mendapatkan dukungan tanpa harus menjadi kader. Namun kali ini PDIP tak termakan oleh strategi tersebut. PDIP hanya bersedia memberikan dukungan kepada kader-kader internal, orang-orang yang mereka yakini akan loyal dan sejalan dengan visi misi partai. Keputusan PDIP untuk tidak mendukung Anies disambut baik oleh beberapa kalangan, terutama oleh Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan Ahok. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ahok adalah salah satu korban politik identitas yang dimainkan Anies dan pendukungnya pada Pilgub Jakarta 2017. Pada saat itu, Anies memanfaatkan isu SARA untuk mengalahkan Ahok, yang pada akhirnya Ahok harus mendekam di penjara karena kasus penistaan agama. Ketika PDIP akhirnya memilih untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan calon di Pilgub Jakarta 2024, Ahok tampak menjadi salah satu orang yang paling bahagia. Wajahnya terlihat sumringah ketika mengantarkan Pramono dan Rano Karno untuk mendaftar di KPUD Jakarta. Mungkin saja bagi Ahok ini adalah bentuk pelipur lara. Bisa dibayangkan jika PDIP mendukung Anies, Ahok mungkin akan merasa sangat dirugikan. Bagaimanapun, Anies adalah orang yang bertanggung jawab atas kejatuhannya di Pilgub Jakarta 2017. Dengan situasi yang ada, Anies pun gagal untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Semua partai yang memiliki kekuatan untuk mengusung calon sudah memilih pasangan masing-masing. Ini menjadi kegagalan besar bagi Anies karena Jakarta adalah panggung politik yang sangat penting. Apapun yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta akan selalu menjadi sorotan nasional. Tanpa panggung Jakarta, peluang Anies untuk bertarung di Pilpres 2029 semakin kabur. Ketika media tidak lagi membicarakan dirinya,
publik akan segera melupakannya. Kehilangan momentum di Jakarta berarti kehilangan kesempatan untuk tetap berada di radar politik nasional. Mungkin inilah alasan mengapa PDIP dan partai-partai lain memilih jalan aman. Bagi PDIP, mendukung Anies sama saja dengan membesarkan anak macan. Ada risiko besar bahwa suatu saat nanti macan itu akan menerkam mereka. Partai-partai lain pun tampaknya berpikiran serupa. Mereka belajar dari pengalaman. Lebih baik tidak mendukung seseorang yang memiliki potensi besar untuk menjadi lawan politik mereka di masa depan. Akhirnya, prioritas partai adalah untuk mengusung kader-kader mereka sendiri. Orang luar partai adalah pilihan terakhir. Hanya jika menjelang pemilu tidak ada kader internal yang memiliki daya jual yang cukup kuat. Fenomena tidak masuknya Anies dalam Pilgub Jakarta memang mengejutkan. Siapa sangka sosok yang dulu sangat dominan kini justru terpinggirkan. Anies mungkin sekarang bingung mau manggung di mana. Kalau dia tetap memilih tidak bergabung ke dalam partai, maka Anies tidak lagi menjadi sorotan publik. Salah satu opsi bagi Anies untuk tetap eksis adalah dengan membuat podcast, seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi. Mungkin memang tidak menjamin itu dijadikan modal pertarungan politik di masa depan, tapi setidaknya nama Anies akan tetap dikenal oleh orang banyak. Mungkin bukan sebagai politisi, tapi sebagai influencer media sosial. Seperti kata pepatah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau nggak ada partai yang dukung, mending bikin podcast aja, Nis.